Hai semua, dengan saya Mutia Nabila, The Male Gaze. Kalian pasti sudah terbiasa dengan kondisi cewek itu fungsinya untuk dilihat dan cowok itu melihat. Gini aja deh, di film Transformer pertama ada tuh scene ketika kamera movement mengikuti lekukan tubuh Megan Fox dari bawah hingga ke atas ketika dia sedang memperbaiki mobil aktor utama. Ternyata fenomena ini diperkenalkan oleh Laura Mulvey dengan sebutan The Male Gaze melalui esainya pada tahun 1973 dengan judul Visual Pleasure and Narrative Cinema. Di esainya ini, Mulvey menjelaskan bagaimana dunia perfilman Hollywood menunjukkan alam bawah sadar kita terhadap keinginan akan suatu hal. Salah satunya, keinginan untuk melihat dan menatap yang terbagi menjadi dua, yaitu si aktif dan si pasif. Nah, yang jadi aktif dalam melihat atau menatap itu adalah laki-laki, sedangkan yang pasif adalah perempuan. Kalau kata Mulvey nih, di perfilman Hollywood, tubuh perempuan itu dijadikan objek kenikmatan visual terutama oleh laki-laki untuk memenuhi fantasinya. Bahkan deskripsi fenomena ini secara terang-terangan menjadi poster film loh. Contoh-contohnya itu poster film Corporate Affairs, Illegally Yours, dan masih banyak lainnya. Tak sedikit wanita juga ditampilkan dalam iklan, sampul majalah, dan media sosial dibandingkan dengan pria. Tapi mungkin di antara kalian ada yang berpikir, ya nggak apa-apa dong, karena wanita itu dilihat secara kecantikannya, secara visual. Emang kecantikan itu hal yang negatif ya? Siapa sih zaman sekarang yang nggak mau dianggap cantik? Tapi coba deh renungkan bahwa secara tak langsung, melalui kamera perfilman membuat kita semua menginternalisasi wanita sebagai objek seksual. Intinya si wanita dibuat menjadi pasif dan bukan sebagai pengontrol adegan tersebut, melainkan memenuhi visual experience si laki-laki. Dari kasus seperti ini muncul yang namanya voyeurism, yaitu kenikmatan yang didapatkan setelah diam-diam melihat orang lain secara seksual. Seperti dari kasus film Transformer tadi tuh, membuat kita menormalisasi adegan tersebut dan menunjukkan bahwa hal tersebut wajar adanya. Oh iya, for your information, The Male Gaze ini berasal dari industri film yang digerakkan oleh laki-laki. That's why mereka mengimajinasi setiap adegan berdasarkan kacamatanya mereka gitu. Bisa diterjemahkan, dibuat oleh pria dan dikonsumsi oleh pria itu sendiri untuk memenuhi visual experience bagi pria heteroseksual. Sejauh ini, ternyata ada juga loh yang namanya the female gaze di samping the male gaze. Akan tetapi, the male gaze ini lebih umumnya terjadi di dunia perfilman karena kebanyakan sutradara atau filmmaker adalah laki-laki. Nah, sekarang apa sih dampak dari adanya the male gaze ini? Kalau dalam dunia nyata nih, in real life, kita sebagai wanita sering dilirik oleh pria, ditatap diam-diam oleh pria, dan kita terkadang aware akan hal itu. Kita bahkan pura-pura nggak tahu aja gitu kalau sedang diliatin gitu. Ya karena kita sudah terbiasa menjadi pasifnya dalam melihat mereka. Lebih nggak berani dibandingkan mereka. Nah, dari sinilah kita mulai overthinking kayak, kira-kira apa ya yang sedang mereka lihat dari diriku? Apakah aku cantik atau kurang memuaskan? Atau aneh gitu maybe. Ujung-ujungnya kalian jadi netting ya negative thinking kalau ada sesuatu dari kalian yang harus di-upgrade lagi, entah itu bagian tubuh kah, kesehatan, dan kebersihan diri sendiri. Insecure. Ya, kalian akhirnya banyak insecure ketika tidak bisa mengupgrade yang gak bisa kalian kehendaki, atau mungkin lama prosesnya dan terhambat hal-hal lainnya. Mendengar hal ini justru sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri wanita.
Walaupun ya tepatnya adalah ya kita harus tetap tampil percaya diri kemanapun dan dimanapun gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, pertanyaan yang dulunya sering muncul atau sering terlintas di pikiranku adalah, kok bisa sih media-media yang menggunakan konsep the male gaze ini akhirnya mempengaruhi cara pandang pria heteroseksual terhadap wanita dunia nyata? Ya, jawabannya adalah karena media itu dekat sekali dengan kita. Apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang kita dengar, kita lihat, itu terekam oleh alam bawah sadar kita yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan sudut pandang. Itulah mengapa kita yang seharusnya bisa mengontrol atau mengendalikan pengaruh media terhadap diri kita sendiri. Dari adanya konsep the male gaze ini, seringkali digunakan oleh pria sebagai alasan untuk berbuat suatu hal yang enggak gitu, dalam tanda kutip ya. Sayangnya, terkadang juga masih ada wanita yang turut menerima dirinya sebagai objek secara harfiah, bahkan mewajarkan tingkah laku yang gak benar oleh pria tersebut. Hal ini emang agak menyebalkan sih, tapi ya sudahlah. Banyak wanita yang benar-benar memikirkan gimana cara agar ketika orang lain melihat dia itu gak ada sesuatu yang aneh gitu. Ada juga yang bahkan mengganti gender dari feminim ke maskulin karena sesuatu yang bersifat pengontrol, penguasa yang lebih dominan itu identik dengan maskulinitas.